Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Andrian Maulana dari kelas TIP 18-2. Saya di sini akan menjawab soal ujian tengah semester analisis dan perancangan sistem dari dosen saya, Bapak Asifuddin Ahkam, MMM.Com. Oke, langsung saja ke soal yang nomor 1. Sistem database mempunyai keunggulan dibanding dengan sistem penyimpanan data dengan organisasi file secara tradisional. Sebutkan karakteristik sistem database tersebut. Oke. Basis data merupakan sekumpulan informasi atau data yang disimpan secara sistematis dan terstruktur di dalam komputer. Database manajemen sistem umumnya dikenal sebagai sistem yang berperan dalam kontrol suatu database. Untuk membedakan basis data dengan penyimpanan lain, basis data memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, data and program isolation. Kedua, multi-phase view of data. Ketiga, data sharing and multi-user processing. Keempat, control of data reduction. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan ciri-ciri kualitas suatu program software, sistem aplikasi komputer. Oke, jawabannya, sebuah software yang dibuat harus berfungsi seperti yang dideskripsikan oleh klien atau oleh user. Pengertian software bukan hanya sebatas aplikasi yang diinstal di komputer. Layanan berbasis web juga termasuk software yang harus diistilahkan dengan software as service. Banyak kejadian tampilan software sangat cantik, sangat mudah dipakai, namun fungsinya justru tidak sesuai yang diharapkan. Sebagai contoh, user ingin membuat pengolahan dan data berbasis web dengan fitur pencarian, pengurutan, packing, serta fitur mengekspor dan impor data dari Excel ke database MySQL. Lanjut ke soal yang ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah data integrity. Mengapa data integrity tidak memadai, dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan manajerial. Berikan contoh data pada sistem akuntansi suatu perusahaan yang data integrity-nya buruk. Oke. Terbongkarnya kasus di Toshiba diawali saat audit pihak ketiga melakukan investigasi internal terhadap keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa manajemen perusahaan menetapkan target laba yang tidak realistis, sehingga saat target tersebut tidak tercapai, pimpinan divisi terpaksa harus berbohong dengan memanipulasi data laporan keuangan. Lanjut ke soal keempat. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan komputer pada sistem akuntansi mempengaruhi mekanisme audit trailnya. Apakah dengan sistem komputerisasi tersebut audit trail menjadi makin penting atau tidak penting? Jawabannya, ya semakin penting karena dengan adanya sistem komputerisasi akan lebih memudahkan dan tidak ribet dalam sebuah mekanisme tersebut pada audit trail. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Menurut R. Weber, sistem pengendalian intern SPI terdiri dari pengendalian administrasi, pengendalian akuntansi, dan komputer. Berikan contoh yang menunjukkan: A. SPI yang bersifat pengaturan organisasi pada bidang akuntansi. B. SPI yang bersifat pengaturan organisasi untuk unit pelayanan teknik komputer. Oke, jawabannya A. Untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan data dan menjaga kecermatan data akuntansi. B. Kerugian atau kehilangan data, kesalahan dalam pengambilan keputusan, penyalahgunaan komputer, melindungi kerahasiaan. Oke, itu jawabannya. Yang selanjutnya soal nomor 6. Perkembangan peralatan dalam kegiatan pengolahan data akuntansi, khususnya setelah digunakan komputer, sangat berpengaruh dalam cara kerja audit. Untuk menguji sistem pengendalian intern, berikan contoh bagaimana pengujian dalam sistem manual dan bagaimana pengujian terhadap sistem yang berbasis komputer. Oke, jawabannya, pengujian manual dilakukan dengan penghitungan menggunakan kalkulator dan
pencatatan transaksi pada kertas. Hal ini dilakukan jika pada perusahaan pengujian sistem yang berbasis komputer dilakukan dengan komputer dengan cara melakukan penghitungan dinamis. Oke. Selanjutnya nomor 7. Sebutkan manfaat. Mengapa jika ditinjau dari sistem pengendalian pemakai user sebaiknya dibedakan dari teknis komputer? Jawabannya, agar perkembangan dan pertumbuhan komputerisasi dapat terkendali, meningkatkan keamanan sistem komputer. Oke, nomor 8. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan mengaudit sistem komputerisasi secara online dan teleprocessing. Jawabannya, tingkat kejenuhan para pengunjung iklan, waktu yang terbatas, biaya internet yang terbatas, perhitungan tarif iklan internet yang kurang adil. Oke, selanjutnya nomor 9. Sebutkan dan jelaskan hal-hal yang apa saja yang menjadi perhatian pertama audit saat memeriksa program development life cycle pada fase perencanaan. Jawabannya, meminta dokumen yang dibutuhkan, mempersiapkan rencana audit, menjadwalkan rapat terbuka, menyiapkan rapat penutup. Oke, itu nomor 9. Oke, lanjut ke soal yang ke-10. Disebut dengan istilah apa suatu mekanisme untuk melacak data yang diproses dan sangat penting manfaatnya terutama dalam sistem akuntansi berbasis komputer. Jelaskan. Oke. Penyelidikan adalah proses meminta klien untuk penjelasan tentang proses atau transaksi yang terkait dengan laporan keuangan, pemeriksaan catatan atau dokumen, perhitungan ulang, prosedur analitik. Prosedur analitik adalah proses mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis tren. Selanjutnya, dan jawaban yang paling benar itu. Saya jawab nomor 1 adalah C, manajer proyek. Nomor 2, C, kepala pusat sistem informasi. Nomor 3, B, staf komputer lebih memilih peran dalam sistem development. Nomor 4, D, segera memperbaiki kesalahan-kesalahan untuk kepentingan perusahaan. Oke, thank you, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Semoga benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.